Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sempat hadir di tempat ini dengan sehat walafiat. Kami dari kelompok 3, saya atas nama Muhammad Miftahul Ihsan dengan NIM 231030409. Baik, saya atas nama Wayan Agus Sugiana dengan NIM 231030414. Perkenalkan, nama saya Rifki dengan NIM 2310300410. Perkenalkan, nama saya Bagas Arhandi dengan NIM 2310300419. Perkenalkan, nama saya Gita Aulia dengan NIM 2310300412. Perkenalkan, nama saya Putri Berkah dengan NIM 2310300403. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari dengan NIM 2310300413. Perkenalkan, saya Revalia dengan NIM 2310300398. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yang akan kami bawakan, yaitu stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, mobilitas sosial, dan pranata sosial. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum atau rangkaian kesatuan status sosial. Namun, para anggota suatu strata sosial tertentu setiap kali memiliki jumlah penghasilan yang relatif sama. Adapun faktor-faktor yang menjadi determinan stratifikasi sosial memang relatif beragam, yakni dimensi usia, jenis kelamin, agama, kelompok etnis atau ras, pendidikan formal, pekerjaan dan kekuasaan, status dan tempat tinggal, dengan dimensi ekonomi. Dalam kajian ilmu sosial, memang pengertian stratifikasi sosial sebetulnya bukan hanya dipahami sebagai pembagian atau pelapisan masyarakat ke dalam berbagai kelas sosial saja. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Secara teoritis, kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber. Kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus di mana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Gaya hidup atau lifestyle yang ditampilkan antara kelas sosial di satu dengan kelas sosial yang lain dalam banyak hal yang tidak sama. Bahkan ada kecenderungan masing-masing kelas mencoba mengembangkan gaya hidup yang eksklusif untuk membedakan dirinya dengan kelas yang lain. Sebuah keluarga yang berasal dari kelas atas, mereka biasanya akan cenderung memiliki berlibur ke luar negeri setiap bulan untuk minimal setiap liburan semester anak-anaknya. Mereka akan menyempatkan waktu pergi ke Singapura, Australia, Hong Kong, Amerika, atau Eropa. Untuk keluarga yang berasal dari kelas menengah, biasanya berlibur di tempat yang biasa saja atau tidak di luar negeri, tetapi cukup di Bali, Lombok, Yogyakarta, atau Jakarta.
Sedangkan untuk keluarga kelas bawah, biasanya mereka hanya berlibur di kota-kota terdekat saja yang hawanya lebih sejuk, atau sekedar jalan-jalan ke pusat perbelanjaan untuk menghabiskan waktu luang. Berbagai kajian yang dilakukan ahli sosiologi dan kependudukan telah banyak menemukan kaitan antara stratifikasi sosial dengan peluang hidup dan derajat kesehatan keluarga. Studi yang dilakukan Robert Chambers pada tahun 1987 misalnya menemukan bahwa di lingkungan keluarga yang miskin, tidak berpendidikan dan rentan, mereka umumnya lemah jasmani dan mudah terserang penyakit. Sementara itu, studi yang dilakukan Brooks tahun 1975 menemukan bahwa kecenderungan terjadinya kematian bayi ternyata dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kelas sosial orang tua. Semakin tinggi kelas sosial orang tua, semakin kecil kemungkinan terjadinya kematian bayi pada tahun pertama. Di kalangan kaum ibu yang kurang berpendidikan, terjadinya kematian bayi relatif lebih tinggi karena tinggi rendahnya pendidikan erat ibu berkaitan dengan tingkat pengertiannya terhadap perawatan kesehatan higienis, perlunya pemeriksaan kehamilan dan pasca persalinan, serta kesadaran terhadap kesehatan anak-anaknya dan keluarganya. Peluang kerja dan berusaha antara kelas sosial rendah dengan kelas sosial di atasnya umumnya jauh berbeda, dengan koneksi, kekuasaan, tingkat pendidikan yang tinggi, dan uang yang dimiliki. Kelas sosial atas relatif lebih mudah membuka usaha atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Sementara itu, untuk kelas sosial rendah, akibat belitan atau perangkap, kemiskinan, dan pendidikannya yang rendah, maka umumnya rentan, tidak berdaya, dan kecil kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan yang memadai atau kemungkinan melakukan diversifikasi okupasi. Dalam keluarga yang tidak asing dengan tindak kekerasan, pihak yang biasanya paling banyak menjadi korban adalah anak yang tidak diharapkan, seperti anak haram, anak tiri, anak yang sakit-sakitan, anak yang rewel, atau anak yang menuntut orang tuanya, sulit dinasehati dan dididik oleh orang tuanya. Dalam hal ini, anak seolah-olah menjadi objek pelampiasan dari ketidaknyamanan orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi dan meraih hal-hal yang lain yang diinginkannya. Di lingkungan orang yang berpendidikan, khususnya kalangan kelas menengah, ditandai tingkat partisipasi politiknya tinggi daripada orang yang kurang pendidikan, karena ada kaitannya dengan semakin tumbuhnya sikap kritis mereka. Intensitas keterlibatan orang-orang yang berpendidikan dalam berbagai perkembangan informasi yang disebarluaskan media massa adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang-orang yang berpendidikan bisa mengikuti diskusi masalah politik atau bahkan ikut bermain di dalamnya. Adapun contoh kasus dari stratifikasi sosial itu seperti masyarakat Indonesia terkenal dengan latar belakangnya yang begitu heterogen dan berbeda-beda dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan ini merupakan hal yang wajar terjadi di tengah masyarakat dengan keberagaman yang membawa sisi positif serta manfaat tersendiri. Adanya perbedaan ini dan keberagaman ini serta menimbulkan fenomena yang dinamakan dengan stratifikasi sosial sebagai pengelompokan dari individu di dalamnya. Itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan tentang materi stratifikasi sosial. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang diferensiasi sosial.
Ada dua proses sosiologis yang mempengaruhi perilaku kelompok secara mendalam dan menyeluruh. Pertama, integritas sosial, yakni kecenderungan untuk saling menarik, tergantung dan menyesuaikan diri. Kedua, diferensiasi sosial, yakni kecenderungan ke arah perkembangan sosial yang berlawanan, seperti perbedaan menurut ciri-ciri biologis antar manusia, atau atas dasar agama, jenis kelamin, dan profesi. Di sisi lain, faktor-faktor yang menyebabkan integrasi sosial itu rusak dan terjadi di organisasi sosial. Perbedaan diferensi dan stratifikasi sosial di masyarakat manapun, struktur sosial yang ada umumnya ditandai dua ciri yang khas, yaitu secara verifikasi struktur sosial masyarakat ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antar sosial dan polarisasi sosial yang cukup tajam. Secara horizontal, masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, perbedaan agama, provinsi, ras, adat, serta perbedaan kedaerahan. Perbedaan ras. Menurut Horton dan Hunt, ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya selain dalam segi ciri-ciri fisik bawaan, dan banyak hal juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat. Ras dalam definisi berdasarkan geografis adalah kumpulan individu atau kelompok yang serupa. Ras dalam definisi berdasarkan geografis adalah kumpulan individu atau sekelompok yang serupa dalam sejumlah ciri dan yang menghuni suatu teritori serta acap kali berasal mula sama. Membedakan masyarakat ke dalam tiga ras pokok, yaitu ras putih atau Kaukasoid, ras kuning atau Mongoid dan orang Amerika, dan ras hitam Etipoid, Australia dan Melanesia. Perbedaan jenis kelamin di dalam masyarakat primitif dan tradisional. Perbedaan jenis kelamin seringkali merefleksikan perbedaan hak dan kewajiban, di mana banyak sekali hal ditempatkan lebih rendah daripada kaum pria. Budiman 1981. Integritas sosial dan kerjasama antar kelompok. Integritas sosial dan kerjasama antar kelompok dalam diferensiasi sosial pecah, sehingga terjadi disorganisasi sosial. Ketiga faktor itu adalah faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Faktor politik berhubungan antar kelompok yang berbeda, yang semula rukun suatu saat bisa berubah menjadi penuh konflik ketika di dalamnya diberi muatan politik atau dimanipulasi untuk kepentingan elit-elit politik. Faktor ekonomi. Perbedaan antar kelompok bisa berubah menjadi permusuhan atau minimal sikap antipati ketika perbedaan antara masing-masing kelompok itu bersejajaran dengan kesenjangan kelas ekonomi. Berikutnya faktor sosial budaya. Yang dimaksud faktor sosial budaya di sini terutama adanya ikatan primordialisme antar kelompok, satu solidaritas etnis, ras, kelas, atau sentimen kedaerahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Baik, kami akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mobilitas sosial adalah kelompok yang merujuk pada perubahan posisi atau status sosial individu atau kelompok dalam masyarakat. Mobilitas sosial. 1. Pengertian mobilitas sosial.
mobilitas sosial dapat diartikan sebagai pergerakan individu atau kelompok dari satu strata sosial ke strata sosial lainnya. Ini bisa terjadi secara vertikal atau bisa disebut naik atau turun, dan horizontal, perpindahan dalam kelas yang sama. 2. Jenis-jenis mobilitas sosial. Ada beberapa, yaitu mobilitas vertikal, pergerakan ke atas, naik, atau ke bawah, turun dalam hierarki sosial. Contohnya, seseorang yang mulai dari lapisan bawah dan berhasil menjadi manajer. Selanjutnya, mobilitas horizontal, pergerakan dalam satu tingkat strata sosial. Misalnya, pindah pekerja tetapi tetap di level yang sama, seperti dari seorang guru ke pekerja lain yang setara. Selanjutnya, mobilitas intergenerasional, perubahan status sosial antara generasi. Misalnya, anak yang memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan orang tua mereka dapat mengalami mobilitas sosial. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Ada 3, yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan sering kali menjadi kunci utama dalam menggapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. 2. Ekonomi, kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi dan faktor ekonomi lainnya berpengaruh besar pada mobilitas sosial. 3. Lingkungan sosial. Jaringan sosial, budaya, dan faktor komunitas juga dapat mempengaruhi kesempatan individu untuk bergerak antara strata sosial. Baik, selanjutnya saya berikan kepada saudara saya atau rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tersebut. Adapun dampak mobilitas sosial, yang pertama, dampak positif. Bisa termasuk peningkatan kualitas hidup dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, adapun dampak negatif bisa termasuk kehilangan identitas budaya atau rasa ketersaingan dalam lingkungan sosial yang baru. Selanjutnya, adapun perbedaan kebudayaan, yaitu mobilitas sosial dapat berbeda dari satu budaya ke budaya yang lainnya, tergantung norma, nilai, dan struktur sosial yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya, adapun contoh kasus dan penelitian, yaitu mempelajari kasus spesifik dari negara atau kelompok yang mengalami mobilitas baik positif maupun negatif, dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang demikian ini. Baik, itulah tadi materi dari mobilitas sosial yang kami jelaskan, dan selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan-rekan dari kelompok kami. Baik, kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul Peranata Fungsi Sosial. Baik, di sini kami akan menjelaskan pengertian dan fungsi peranata sosial. Apabila seseorang di dalam lingkungan rumah tangga, maka ia akan dilayani sekaligus terikat oleh seperangkat aturan rumah tangga yang disebut oleh peranata sosial. Peranata sosial yaitu disebut juga sebagai gus peranata rumah tangga. Peranata rumah tangga sesuai dengan kedudukan atau perannya di dalam rumah tangga tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat, jumlah peranata sosial yang relatif beragam macam dan jumlahnya terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Adapun pengertian peranata sosial. Yang pertama, pengertian peranata sosial secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan apa yang sering dikenal dengan lembaga-lembaga sosial, organisasi sosial maupun lembaga kemasyarakatan, karena dalam masing-masing peranata sosial terbagi beberapa istilah yang tersirat. Yang pertama, nilai dan norma, dan yang kedua pola dan perilaku yang dibekukan atau yang disebut produser umum, dan yang ketiga sistem hubungan. Menurut Konjaraningrat,
Yang dimaksud dengan pranata sosial yaitu adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan rumah tangga atau warga masyarakat itu untuk berinteraksi menjadi pola-pola resmi atau suatu sistem kelakuan dan hubungan yang berpusat. Pranata sosial juga ini pada hakikatnya bukan merupakan sesuatu yang bersifat empirik, karena sesuatu empirik, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya selalu dapat dilihat dan diamati tersebut. Sedangkan pada pranata sosial, unsur-unsur yang tidak semuanya mempunyai perwujudan fisik. Pranata sosial itu sesuatu yang bersifat konsepsional, artinya bahwa eksistensinya hanya dapat ditangkap dan dipahami oleh masyarakat tersebut. Perilaku individu ketika melaksanakan hubungan dengan sesama selalu dapat dilihat atau diamati oleh masyarakat tersebut. Benar atau tidaknya tanggapan konseptual yang demikian ini yang terlebih dahulu harus diingat bahwa manusia di dalam kelompok atau pranata sosial itu hanyalah sebagai pelaksana fungsi atau pelaksanaan kerja dari unsur saja. Karena itu sesungguhnya di dalam pranata sosial itu yang menjadi unsur-unsur bukanlah individu, tetapi manusia yang akan menjadi kedudukan yang ditempati oleh para individu itu beserta aturan atau tingkah masyarakat tersebut. Secara umum atau tujuan utama yang diciptakan pranata sosial yaitu selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan warga masyarakat dapat hidup sosial berjalan dengan tertib dan berlancar sebuah dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pranata sosial dalam masyarakat dengan fungsinya yaitu yang pertama memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bertingkah atau bersikap baik di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat, ancaman perpecahan atau integrasi masyarakat. Dan berfungsinya untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu social control. Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana setiap warga masyarakat tetap konfir dengan norma-norma sosial itu. Adapun karakteristik pranata sosial yaitu dalam kehidupan masyarakat banyak ditemui berbagai pranata sosial, sehingga sering tidak mudah untuk membedakan antara yang lain dengan yang lain. Yang pertama yaitu pranata sosial terdiri dari seperangkat organisasi daripada pemikiran-pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud. Dan kedua, pranata sosial itu relatif mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Dan yang ketiga, pranata sosial itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Dan yang keempat itu, pranata sosial itu alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kelima itu, pranata sosial pada umumnya dilakukan dalam bentuk lambang-lambang tersebut kepada masyarakat. Baik, adapun tipe-tipe pranata sosial. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai macam pranata sosial, di mana satu dengan yang lain sering terjadi adanya perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan tertentu. Persamaan dari berbagai pranata sosial itu diantaranya di samping pada umumnya bertujuan untuk mengatur pemenuhan kebutuhan warganya, juga karena pranata itu terdiri dari seperangkat kaidah dan peranan sosial. Yang pertama, tingkat kompleksitas penyebarannya. Yang kedua, orientasi nilainya.
tingkat kompleksitas penyebarannya, besar kecilnya atau luas sempitnya penyebaran atau jangkauan peranata sosial dalam kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Dengan mendasarkan diri pada tingkat kompleksitas penyebarannya itu, maka peranata sosial dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama general social institution, yang kedua restricted social institution. General social institution itu atau peranata sosial universal adalah peranata sosial yang ada di hampir seluruh masyarakat. Contoh dari peranata sosial universal adalah agama. Agama merupakan salah satu contoh peranata sosial universal, bersifat universal atau umum, yang menghimpun dari berbagai macam agama tertentu tanpa memihak terhadap salah satu agama tertentu tersebut. Selain peranata sosial universal, ada juga peranata sosial yang hanya dipahami oleh masyarakat tertentu, yang disebut restricted institution. Contoh dari peranata sosial ini adalah peranata agama Islam atau berbagai aliran kepercayaan lainnya. Orientasi nilainya, seperangkat kaidah sosial yang terkandung di dalam setiap peranata sosial mempunyai arti penting atau nilai di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, basic social institution. Yang kedua, subsidiary social institution. Basic social institution, peranata sosial yang bersifat dasar atau utama ini harus ada dalam kehidupan masyarakat karena terdiri dari kaidah sosial. Primernya atau peranata sosial sangat dipengaruhi oleh pentingnya kaidah yang mempunyai nilai sangat tinggi. Pentingnya peranata sosial primer dalam memenuhi hajat hidup manusia yang terbagi menjadi 3 kelompok. Peranata ekonomi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pentingnya peranata sosial sekunder yang meskipun dianggap kurang penting dibandingkan peranata sosial primer bisa menjadi esensial dalam situasi tertentu. Peranata sosial sekunder seperti seni, kesehatan, dan pengembangan diri. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang bisa kami jelaskan mengenai stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, mobilitas sosial, dan peranata sosial. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.